Renungan pada hari ini diambil dari bagian pengajaran yang Yesus Kristus sampaikan kepada banyak orang di atas bukit yang dikenal sebagai khotbah di bukit, yang tertulis di dalam Injil Matius pasal 5 sampai 7. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Injil Matius 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Renungan pada hari ini dipusatkan di ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Hidup di dunia yang penuh dengan kesulitan, kekecewaan, dan penderitaan, kebahagiaan adalah sesuatu yang dicari dan didambakan semua orang. Tetapi karena mencari sendiri di tempat yang ditentukannya sendiri dengan cara yang dianggap benar menurut dirinya sendiri, akhirnya orang mendeskripsikan kebahagiaan sesuai keinginannya dengan ukuran kebahagiaan yang ditetapkannya sendiri. Hasilnya, kebahagiaan yang dibayangkan oleh sebagian besar manusia biasanya dikaitkan dengan banyak tertawa, banyak bersenang-senang, banyak berbelanja, sering makan dan minum di tempat yang menyediakan makanan dan minuman yang enak, banyak rekreasi, tinggal di tempat yang bagus dan nyaman, dan jika memungkinkan, memiliki banyak penghasilan tanpa bekerja. Akibatnya, sebagian besar manusia akan menganggap kebahagiaan akan diperoleh oleh orang yang kaya raya, memiliki kekuasaan besar, atau jabatan tinggi, karena mereka bisa bersenang-senang dengan kekayaan yang mereka miliki. Apa yang dibayangkan sebagian besar manusia tentang kebahagiaan tersebut sebenarnya adalah kesenangan badani, kenikmatan jasmania. Memang, kekayaan yang banyak akan memberikan berbagai kenyamanan ragawi. Orang yang memiliki banyak uang akan bisa banyak membeli berbagai barang yang mereka inginkan. Orang yang memiliki banyak uang akan bisa sering makan dan minum di tempat yang menyediakan makanan dan minuman lezat. Orang yang memiliki banyak kekayaan akan bisa membeli berbagai aset yang dianggap sebagai simbol kemakmuran. Orang yang memiliki banyak harta benda akan bisa bepergian ke berbagai tempat yang spektakuler. Orang yang menikmati berbagai kenyamanan itu memang bisa banyak tertawa. Sayangnya, orang yang banyak tertawa dan banyak bersenang-senang tidak selalu berbahagia. Kebahagiaan merupakan sesuatu yang bersifat batiniah. Segala sesuatu yang bersifat batiniah terkait erat dengan jiwa manusia. Dan jiwa manusia hanya bisa dipuaskan oleh sesuatu yang berguna bagi jiwa tersebut. Yesus Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yang menciptakan alam semesta dan segala isinya, mengatakan serangkaian kalimat yang terkait dengan kebahagiaan. Yesus tidak hanya menunjukkan bagaimana caranya memperoleh kebahagiaan, tetapi Dia, sebagai pencipta manusia, mengerti dengan baik apa yang diperlukan manusia untuk berbahagia. Juga mengatakannya sebagai orang yang memiliki kuasa untuk memberikan kebahagiaan itu. Anehnya, apa yang Yesus Kristus katakan tentang kebahagiaan sangat berbeda dengan kebahagiaan yang banyak orang bayangkan selama ini, bahkan bertolak belakang.
Yesus Kristus mengatakan, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Tidak mudah untuk memahami makna lemah lembut. Lemah lembut tidak sama dengan lemah lunglai. Lemah lembut juga tidak sama dengan lemah gemulai. Orang yang lemah lembut bisa jadi memiliki karakter yang kuat. Musa adalah contoh dari orang yang lemah lembut pada zamannya. Musa memiliki karakter sangat kuat yang diperlukan untuk menjadi seorang pemimpin militer. Diperlukan waktu 40 tahun untuk mengubah hati Musa, dengan mengiringnya dari seorang pangeran Mesir menjadi seorang gembala domba, dari istana Fir'aun yang gemerlap ke padang gurun yang gersang, sebelum Tuhan memanggilnya untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Orang yang lemah lembut adalah orang yang dengan rela hati tunduk kepada Allah, kepada perkataan Allah, dan kepada tongkat Allah. Mereka mengikuti petunjuk Allah, menaati rancangan Allah, walaupun petunjuk dan rancangan Allah tidak sesuai dengan petunjuk dan rancangan pribadinya. Orang yang lemah lembut belajar untuk tidak mengeraskan hati, menolak petunjuk dan rancangan Allah. Orang yang lemah lembut memilih untuk taat kepada Allah, bukan karena tidak ada pilihan lain, dengan sadar memilih untuk bersandar dan bergantung kepada Allah. Orang yang lemah lembut dan tenang tampak menjalani kehidupan yang lebih mudah dibandingkan dengan orang yang melakukan perlawanan terus kepada Allah. Orang-orang yang menolak petunjuk Allah, menolak mengikuti rancangan Allah, dan menolak tunduk kepada perkataan Allah akan mengalami banyak pergolakan di dalam hidupnya. Kelemah lembutan merupakan karakteristik penting di dalam kerajaan Allah yang seringkali menjadi kunci bagi banyak pekerjaan Allah di dalam hidup orang percaya, tetapi banyak yang tidak menyadarinya. Terkadang Allah terlebih dulu mematahkan kesombongan orang percaya tertentu, menghancurkan sifat puas dirinya, mengungkap ambisi salah yang tersembunyi dan merendahkan hatinya di bawah kuasa tangan Allah, sebelum Allah memakai orang tersebut bagi kemuliaannya. Allah dengan sabar membentuk dan mengubah orang percaya menjadi orang yang lemah lembut, sebelum memakainya menjadi berkat bagi orang lain. Jika secara sadar kita memberikan diri kita untuk diubah Allah menjadi pribadi yang sesuai dengan rancangannya, kebahagiaan surgawi akan kita nikmati. Karena pada saat kita membiarkan diri kita dibentuk Allah, kita sedang bergerak mencapai tujuan kehidupan rohani kita, hidup menyatu dengan Allah. Itulah kebahagiaan surgawi sejati. Suatu ketenteraman batin berkelanjutan karena membiarkan Allah membentuk kita dan mengetahui bahwa diri kita aman, sebab Tuhan menjaga dan mengarahkan menuju keadaan yang nyaman dengan mencukupkan segala keperluan hidup kita.